saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Saya itu sebetulnya sedih, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tipa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dr. Tipa. Jangan sedih Pak Jokowi, jangan sedih Pak. Kami rakyat Indonesia Pak, bersama Pak Jokowi, kami rakyat Indonesia selalu mendukung Pak Jokowi. Ayo, siapa yang mendukung Pak Jokowi? Komentar. Dukungan kalian sangat berarti untuk Pak Jokowi. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar, di like dan di share teman-teman. Guys, selesai sudah hari ini Pak Jokowi menjawab kurang lebih 22 pertanyaan dari Bareskrim. Ini menguatkan kita bahwa Pak Jokowi berada di pihak yang benar. Tentu di kesempatan itu ada salah satu wartawan yang menyentil bagaimana pendapat Pak Jokowi tentang komentar Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi. Tentu ini menyedihkan. Sekelas mantan presiden pun ikut mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi kita, anak-anak jenderal, terus bersama Pak Jokowi. Terus akan membela Pak Jokowi sampai kapanpun. Karena jasa-jasa Pak Jokowi terhadap Indonesia sangat besar sekali. Entah bagaimana kita membalas jasa-jasa Pak Jokowi. Hanya dukungan, support moral kita terhadap Pak Jokowi terus kuat dalam membela kebenaran. Boom, 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 meledak bos. Apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo Ya, terhadap tudingan Anda? komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Bareskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 9.47, sudah saya hitung tadi, keluar 10.42. Berarti 22 pertanyaan itu bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan selama 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Bareskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli, biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama Bapak lengkapnya, baru. Ini dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja, tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Bareskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Gitu. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik ke Pak Jokowi. Apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy. Iya. Tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab apakah Anda sehat Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya panjang kan jawabannya juga. Sebentar Mas, saya lagi bicara Mas. Ya. Tapi kan Mas Roy pernah. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Ngapain kasihan Pak Jokowi, biarkan aja, mereka memang maunya masuk penjara.
Mereka mungkin puas karena selama ini mereka teriak-teriakin Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak usah. Kasihan-kasihan sama orang yang hina Pak Jokowi selama ini. Roy Suryo, Rismon Zanipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Amin Rais, semuanya biarin ditahan. Memang harus ditahan. Jangan dibiarkan jadi bikin gaduh negara ini. Nggak usah kasihan. Biarkan mereka itu masuk penjara. Mereka ini, mestinya polisi ini langsung tahan. Jangan biarkan mereka keluar lagi, terus berkuar-kuar lagi di luar. Aduh, Pak Jokowi kita aja ini nggak tega gitu loh. Lihat Pak Jokowinya dihina. Tapi Pak Jokowi masih bilang kasihan. Nggak usah kasihan. Nggak usah. Nggak usah kasihan sama mereka Pak Jokowi, mereka itu udah kelewatan. Kita aja nih lihat Pak Jokowi digituin, ini kayaknya nggak tega. Ngapain dikasihan, mereka itu nggak pernah ada rasa menyesal, nggak ada. Mereka mestinya harusnya minta maaf, tapi nggak pernah ada mau minta maaf, jadi nggak usah dikasihanin. Pak Jokowi sekali-sekali harus tega sama orang, jangan terlalu sabar jadi orang. Kita aja ini, aduh, lihat Pak Jokowi digituin kayaknya kita ini, aduh, pengen nangis, pengen apa gitu. Tapi Pak Jokowi bilang kasihan kalau diproses nanti di penjara, nggak tega gitu. Mau diapain lagi? Itu aja Roy Suryo bilang mau bawa ahli yang bisa tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa enggak dari luar. Mau periksa di Singapura lagi. Aduh, orang-orang Gajah Mada yang keluarin ijazah ngapain bawa ke Singapura? Nih konyol benar nih. Ya udahlah Pak Jokowi sabar aja. Semoga orang itu dipenjara supaya kami nih pendukungnya Pak Jokowi sebagai fans bisa puas juga gitu loh. Kami gak rela mereka teriak-teriak lagi, mereka berkuar lagi gitu loh. Polisi juga nanyanya gimana sih kok mereka masih bisa dilepas gitu. Mestinya kan tunjukkan video-video mereka itu, tunjukkan dokumentasi yang selama ini koran dia muat itu bahwa mereka itu teriak-teriak seperti itu. Udah biar kartunya pada mati gitu kan. Tapi ini kan enggak, masih juga disayang sama Pak Jokowi. Udahlah biarin aja, nggak usah dibela-belain lagi. Kita ini udah gerah dengerin mereka. Saya itu sebetulnya sedih. Masya Allah, Pak Jokowi saya akui hebat, ya. Beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi para pembenci, para pefitnah, para penghasut yang gak suka sama Pak Jokowi, yang iri hati dengan Pak Jokowi. Walaupun demikian, Pak Jokowi juga merasa sedih. Beliau melakukan pelaporan seperti ini. Tapi bagaimana lagi? Siapapun itu manusiawi. Kalau harga diri kita diinjak-injak, dihina, difitnah, dihujat, dijelek-jelekan sejelek-jeleknya, direndah-rendahkan serendah-rendahnya, siapapun akan melakukan proteksi diri dan melaporkan. Dan walaupun Pak Jokowi melaporkan, ini bukan semata-mata Pak Jokowi benci, tapi memberikan pembelajaran bagi mereka untuk tidak semena-mena terhadap orang. Sehingga dari raut muka Pak Jokowi pun terlihat sangat jujur bahwasanya Pak Jokowi menyayangkan hal ini terjadi. Tapi kalau tidak melakukan hal itu, mereka akan menghujat siapapun yang dianggap mereka adalah yang tidak benar. Ini semua Pak Jokowi melakukan pelaporan ini untuk memberikan mereka pembelajaran, agar mereka tidak semaunya memaksakan kehendak atas kepentingan segelintir orang yang sakit hati dengan beliau. Apabila Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, maka ini akan merajalela kemana-mana. Siapapun bisa dihujat semaunya. Dan itu juga mencerminkan bahwa sebenarnya Indonesia bukanlah orang yang seperti itu. Ya, jadi saya salut dengan Pak Jokowi. Walaupun demikian, tidak ada presiden Indonesia yang sempurna. Mulai dari Bapak Soekarno, Pak Soeharto, ya, sampai beliau dilengsarkan,
Bapak SBY, Habibie, bahkan Ibu Mega. Mereka juga tidak sempurna. Namanya manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi walaupun demikian, Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa beliau telah lolos menjadi presiden selama 2 periode. Telah berhasil lolos menjadi wali kota. Mulai dari wali kota selama 2 periode, mulai dari gubernur, dan sampai presiden. Kalaupun ada orang-orang yang iri, dengki, dan sakit hati, itu sebenarnya bukan masalahnya Pak Jokowi, tapi itu adalah masalah mereka sendiri. Mengatasnamakan bangsa. Padahal bangsa yang mana? Dan insya Allah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sekarang mengerti dan tidak bodoh. Ada rakyat yang sangat sangat mudah diprovokasi. Ada rakyat yang bisa berpikir cerdas, waras, dan bisa melihat. Walaupun mereka sekonyong-konyong koder berusaha untuk memprovokasi seluruh bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia, saya yakin orang Indonesia, rakyat Indonesia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Hal ini terbukti bahwasanya Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat. Kalau tidak percaya silahkan datang ke rumahnya Pak Jokowi. Banyak yang ngantri, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dimanapun Pak Jokowi pergi, kemanapun beliau, rakyat sangat mencintainya. Dan Pak Jokowi orang yang sangat humble, orang yang sangat low profile ya, tidak sombong, sehingga rakyat merasa senang dengan Pak Jokowi, apapun itu. Jadi ini sebenarnya contoh agar kita berlatih kesabaran dari orang-orang yang sakit hati. Itu guys, bagaimana menurut Anda? Saya itu sebetulnya sedih. Kenapa harus sedih Pak Presiden, mantan Presiden Bapak Jokowi? Lanjutkan Pak, ngapain harus sedih? Justru saya sedih itu ketika Bapak tidak melaporkan Pak. Karena kan isu ini udah hampir 2 tahun lebih kalau nggak salah. Digoreng terus pokoknya digoreng oleh elit, oleh para pengamat, oleh siapa aja. Oleh masyarakat, seolah-olah Bapak itu memang pakai ijazah palsu. Maksud saya begini Pak, laporkan. Jadi nanti pas di sidang ketahuan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Karena kalau ini dibiarkan Pak, ini akan timbul fitnah terus ke Bapak khususnya. Kalau Buyan oke lah, tiap hari Bapak itu emang dibully maksudnya. Dibully di TikTok, di X, di mana, di Facebook begitu. Dalam hal ini saya setuju dengan Bapak, laporkan Pak. Jadi kalau tidak lapor justru saya aneh sebagai masyarakat, khususnya pendukung Bapak. Jangankan Bapak, saya juga ikut sedih Pak. Sedih ya. Tapi dengan Bapak ngambil tindakan begini ya saya setuju aja Pak. Saya justru senang karena kebenaran akan menemukan jalannya. Justru yang sekarang ikut-ikut ngegoreng ijazah Bapak itu, yang dulu satu gerbong dengan Bapak, sekarang pindah haluan. Karena ya itu, politik ternyata begitu. Tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan abadi. Ya sudah, ketika kepentingannya keganggu ya ikutlah meramaikan, memeriahkan isu-isu ini. Lanjutkan Pak Presiden. Jadi laporan nggak usah dicabut. Biar nyampe ke persidangan, karena masyarakat juga harus tahu. Ujungnya tuh harus tahu gitu. Jangan sampai tidak berujung ini. Kalau tidak berujung nimbulkannya fitnah terus ke tubuh Bapak. Saya justru ikut sedih. Saya itu sebetulnya sedih. Jangan sedih Pak. Tidak usah sedih-sedih Pak. Roy Suryo masih tertawa Pak. Roy Suryo CS masih teriak-teriak. Jangan ada negosiasi, jangan ada cabut tuntutan. Lanjutkan ke ranah hukum. Kalau tidak dilanjutkan,
Kan muncul lagi KTP Jokowi palsu, surat nikah Jokowi palsu, akte kelahiran Jokowi palsu. Jadi lanjutkan saja, tidak usah ada negosiasi. Sehat selalu Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Kalau di medsos itu berseliweran isu kalau isu ijazah palsu ini settingan itu gimana? Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa-mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya.